Buat teman-teman yang mau nyobain road trip ke Sumatera dari Bekasi atau Jabodetabek pakai mobil jadul yang boros bensin, tonton sampai habis ya. Di konten ini, aku akan spill biaya road trip pakai mobil jadul boros bensin, mulai dari biaya bensin, biaya tol, dan penyeberangannya. Gak lupa tips buat teman-teman yang pergi-pergi bersama lansia dan toddler. Lebaran 2026, aku diajak sama ayah mertuaku mudik ke kampung halamannya di Palembang. Karena kebetulan kakek aku orang Palembang juga dan masih punya saudara di sana, jadi aku excited banget pengen ikut. Karena udah hampir 8 tahun gak ke Palembang, kota yang terkenal dengan pempeknya dan juga Sungai Musi, sungai terbesar di Indonesia. Perjalanan aku mulai dari rumahku di daerah Tambun, Bekasi. Berangkat jam 8 pagi, tapi harus jemput pasukan di rumah mertuaku sebentar. Setelah sarapan dan loading barang, kami berangkat kurang lebih di jam 9 pagi. Perjalanan cukup lancar karena hari masih pagi dan tepat di hari kedua lebaran. Di jalan tol pun hampir nggak ada kendala macet, cuma menempuh waktu 2,5 jam saja, kita sudah sampai di daerah Merak. Dan kita sempat berhenti sebentar di tempat istirahat untuk beli tiket kapal penyeberangan dan ke toilet. Cara beli tiket kapal penyeberangan cukup simpel karena sudah ada aplikasi Verizi. Caranya buka aplikasi Verizi, pilih pelabuhan asal, pilih kelas layanan ekspres atau reguler. Di sini aku pilih layanan ekspres ya. Pilih jenis pengguna jasa. Karena naik kendaraan, kita klik yang kendaraan ya. Pilih golongan kendaraan, untuk mobil biasa golongannya 4A ya. Pilih tanggal keberangkatan, terus pilih jam. Lalu pilih jumlah penumpang. Lalu klik cari jadwal. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk memasukkan data diri, nomor polisi kendaraan, dan data seluruh penumpang mobil ya. Datanya berikut nama lengkap, nomor identitas, usia, dan kota asal. Lalu klik pesan sekarang. Setelah itu kita harus cek lagi data yang sudah kita tulis, apakah sudah oke atau belum. Kalau sudah, silakan klik pesan sekarang. Nanti akan diarahkan ke kolom pembayaran. Di sini kalian harus pilih metode pembayaran yang akan digunakan ya. Verizi sudah menyediakan segala jenis metode pembayaran, jadi tinggal dipilih saja. Selanjutnya, bayar deh. Lalu kalau sudah dibayar, akan ada barcode untuk check-in tiket ya. Saat pesan tiket penyeberangan, aku saranin untuk beli dengan jarak maksimal 5 km sebelum tiba di pelabuhan ya. Karena kalau sudah lewat dari jarak itu, kita nggak bisa beli tiket lewat aplikasi. Tiba di pelabuhan, kita langsung check-in di pintu gerbang penyeberangan ekspres. Nanti akan diberikan 2 lembar tiket cetak untuk check-in lagi di depan pintu kapal. Setelah itu, kita diarahkan ke parkiran tempat menunggu kapal. Gak lama kemudian, kita diarahkan ke dermaga 6 untuk check-in lagi dan masuk ke dalam kapal. Parkiran dek atas sudah penuh, jadi kita ke bagian yang di bawah. Selesai parkir, kita langsung naik ke lantai atas. Karena ayah mertuaku nggak kuat naik tangga, akhirnya aku bilang ke kru kapal. Dan alhamdulillahnya ayah ditempatkan di bangku prioritas. Begitupun pas perjalanan pulang dengan kapal reguler. Kami dipersilakan beristirahat di ruang disabilitas yang saat itu kebetulan lagi sepi banget, jadi cuma kita yang ada di sana. Dan fasilitas ruang disabilitasnya keren banget deh. Ada sofa untuk duduk, kasur untuk tidur, dilengkapi dengan tombol bantuan medis, ada toiletnya juga, pokoknya the best banget. Untuk kamu yang masih sehat, bugar, gesit, di lantai atas sudah disediakan fasilitas bangku untuk duduk, kasur untuk rebahan, dan musola untuk sholat ya. Di kapal penyeberangan ekspres, hampir keseluruhan fasilitasnya free,
kecuali lounge VIP dan fasilitas wifi yang berbayar. Sedangkan di kapal reguler, fasilitas tempat duduk dan kasurnya harus bayar lagi ya. Aku pilih tiduran di kasur karena kayaknya ngantuk banget ya, sambil liatin anakku main sama anak kecil random yang juga mau pulang kampung. Anakku emang sosial butterfly banget, gak heran kalau kemana-mana pasti nemu aja anak buat diajak main. 1 jam perjalanan nyebrang dari Merak ke Bakauheni gak berasa banget. Baru pengen tidur dan makan siang, udah disuruh balik ke kendaraan masing-masing. Gak berapa lama setelah turun dari kendaraan, akhirnya kapal bersandar di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Hai Pulau Sumatera, aku kangen banget. Udah lama gak merasakan hawa-hawa Sumatera. Keluar dari pelabuhan, kami langsung masuk ke tol Lampung Palembang. Estimasi perjalanan lancar jaya kurang lebih 5-6 jam dengan view rawa-rawa, danau, dan banyak kebun sawit. Kira-kira ada gajah nggak ya? Hampir di sepanjang perjalanan tol Lampung Palembang tersedia rest area yang sudah cukup memadai fasilitasnya. Jadi kalau mau isi bensin, makan, sholat, atau sekedar meluruskan pinggang boleh banget mampir dulu ke rest area. Di beberapa rest area bahkan ada fasilitas kursi pijat berbayarnya loh. Perjalanan menuju Palembang, kami singgah 2 kali di rest area untuk makan siang, isi bensin, jajan, dan sholat. Dan kalau sudah masuk Lampung Utara ke Sumatera Selatan, rest area kayaknya belum ada lagi. Jadi sebelum masuk kawasan Sumatera Selatan, teman-teman jangan lupa isi bensin, beli makan atau camilan ya. Karena untuk tiba di Palembang masih sangat jauh. Perjalanan kita lanjut lagi sampai masuk ke Tol Kayu Agung, Palembang. Maret 2026 saat lewat sini pulang pergi kemarin di beberapa titik jalannya sedang diperbaiki dan tidak ada lampu penerangan jalan. Jadi harap hati-hati karena rawan kecelakaan. Kita akhirnya tiba di Palembang pukul 10 malam dengan kondisi badan lengket, lapar, dan ngantuk, tapi tetap excited karena aku akan kulineran di Palembang. Dan di video selanjutnya aku akan share petualangan makan-makan aku ya. Sebelum closing, ini dia rincian biaya perjalanan aku pulang pergi Bekasi, Palembang, Bekasi ya. Semoga informasi dan tipsnya bermanfaat ya buat kamu yang pengen ngerasain serunya jajan di Palembang. Jangan lupa subscribe channel aku biar kamu gak ketinggalan serunya petualangan aku kesana sini. Send love.